Ya, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, Kami Perlu Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini di acara persekutuan doa. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami bisa berkumpul kembali untuk mengikuti persekutuan doa. Kita bisa bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, dan untuk belajar firman Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah melalui persekutuan doa kami selalu dipersatukan. Walaupun di masa pandemi ini kami hanya bisa mengikutinya dari rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi akan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini di dalam perenungan firman-Mu. Bila firman-Mu sendiri yang berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjuti kisah bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan pada saat ini perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita malam hari ini akan melihat di dalam Keluaran pasal 18
ayat 1 sampai ayat 27. Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai 27. Malam hari ini saya memberi satu tema, bahu membahu. Bahu membahu, artinya saling tolong menolong. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah perikop ini di Keluaran pasal 18? Mari kita mengikutinya bersama-sama, mari kita membacanya bersama-sama. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, bersama anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan engkau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka
jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam berikut ini kita melihat bahwa pada saat Musa masih dalam perjalanan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, ternyata mertuanya Yitro datang mengunjungi dia. Dan apa yang dilihat Yitro terhadap apa yang dilakukan Musa selama itu, ternyata itu melelahkan Musa. Dari sini kita melihat Yitro memiliki satu belas kasihan terhadap Musa, bagaimana dia menanggung seluruh pelayanan yang dia lakukan. Nah, oleh sebab itu pada berikut ini juga mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan jangan dilakukan oleh satu orang. Pelayanan itu adalah milik bersama sebenarnya. Pelayanan kepada Tuhan itu di mana harus dikerjakan secara bersama-sama, secara tim, yang dikatakan teamwork. Dan pelayanan itu memang berhak dilakukan oleh setiap orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini melalui perikop ini kita akan belajar beberapa poin. Yang pertama adalah Allah selalu menyertai bangsa Israel dalam segala kondisi. Demikian juga Tuhan akan selalu menyertai kita dalam segala kondisi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita harus aminkan ini. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan setiap tantangan, problema, masalah yang mereka hadapi di sepanjang jalan, di sepanjang kehidupan mereka menuju tanah perjanjian. Setiap ujian-ujian iman juga kita melihatnya. Tetapi di situ kita melihat Allah selalu menyertai bangsa Israel. Apapun yang terjadi, dengan kondisi yang bagaimanapun, kita melihat Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Walaupun di tengah-tengah perjalanan tersebut bangsa Israel sering memberontak kepada Tuhan, tetapi kita lihat Tuhan yang begitu mengasihi bangsa pilihannya. Tuhan selalu memberikan kesempatan-kesempatan, pertobatan-pertobatan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, tentu dalam hal ini ada sebagian bangsa Israel yang mengeraskan hati juga, yang terus berontak pada Tuhan, yang tidak mau bertobat. Akhirnya ya mati di tengah-tengah perjalanan. Mereka tidak bisa sampai ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dalam hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dalam segala kondisi. Terlebih-lebih di masa pandemi ini, marilah kita sungguh-sungguh tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun sepertinya pandemi ini belum berakhir atau kita tidak tahu kapan berakhirnya, tetapi melalui firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama, marilah kita terus mengandalkan Tuhan. Yang paling penting adalah kita harus yakin 100% bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Yang kedua, kita belajar Musa menyaksikan kuasa penyertaan Allah. Dan kesaksian Musa membuat Yitro sungguh percaya kepada satu-satunya Allah bangsa Israel. Demikian juga saat kita bersaksi akan kebesaran Allah dalam kehidupan kita, maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan dan melihat sendiri akan kebesaran Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perikop ini kita melihat pada saat Yitro datang menjumpai Musa, kemudian Musa menceritakan siapa? Kebesaran Tuhan. Musa tidak menceritakan kehebatan dirinya sendiri. Musa tidak menceritakan bahwa setelah dia dipilih Tuhan, dia punya kuasa untuk melakukan mukjizat ini dan itu. Tidak. Tetapi apa yang disaksikan Musa adalah semuanya total adalah kebesaran Tuhan. Musa menyaksikan bagaimana Tuhan sudah memimpin bangsa Israel di dalam seluruh perjalanan yang mereka lalui, di dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, bagaimana Tuhan dengan kekuasaannya melindungi, menyertai, melakukan berbagai mukjizat, sehingga menyaksikan bahwa hanya Allah bangsa Israel, Allah yang hidup, yang berkuasa di dalam memimpin kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita juga sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, jangan lupa untuk selalu menyaksikan kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memimpin Anda sekalian. Bagaimana Tuhan sudah memimpin kita semua hingga pada hari ini. Tentu di dalam seluruh kehidupan kita mengalami suka dan duka. Tetapi pada saat kita selalu mengandalkan Tuhan, kita akan melihat mukjizat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dan pada saat kita menyaksikannya ini dengan orang-orang di sekeliling kita, terlebih kepada anggota keluarga kita yang belum percaya, kita berdoa kiranya mereka juga melihat kebesaran Tuhan dan mereka yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang sudah menyertai kita hingga pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah melalui kesaksian hidup kita juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dan mereka juga memuliakan Allah Bapa di surga. Selanjutnya yang ketiga, Musa adalah manusia biasa yang tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Dia butuh penolong, yaitu orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga seluruh pelayanan dapat diselesaikan dengan baik dan semua diberkati. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca secara detail tadi, kita melihat bagaimana Musa menghandle, menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel seorang diri. Dikatakan bahwa Musa duduk, sedangkan orang-orang yang mau memohon petunjuk Tuhan, yang mau datang konsultasi dengan Musa, mereka berdiri dari pagi sampai petang. Wah, itu suatu kondisi yang memang cukup melelahkan. Bukan hanya bagi Musa lelah, terlebih bagi bangsa Israel yang berdiri tersebut cukup melelahkan sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini mertua Musa Yitro datang memberi nasihat. Katanya kepada Musa, kalau kamu terus melakukan seperti ini, kamu akan sangat lelah, demikian juga bangsa yang kamu pimpin. Oleh sebab itu, Yitro memberi nasihat, pilihlah di antara mereka orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang
cakap, yang pintar, orang-orang yang menjauhi suap, terlebih orang-orang yang takut akan Tuhan. Pilihlah mereka, ajar mereka, sehingga mereka juga bisa mewakili kamu untuk menjadi pemimpin dari beberapa kelompok yang ada. Dengan demikian mereka bisa menolongmu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus bisa dikatakan bukan hanya di dalam gereja. Kita tahu di dalam gereja selain ada hamba Tuhan, ada gembala, ada asisten gembala, gereja juga ada pengurus yang disebut dengan majelis. Nah, apa tugas dan fungsi majelis serta pengurus yang lain? Itu membantu hamba Tuhan untuk memimpin, untuk mengarahkan jemaat-jemaat yang lain supaya tetap bisa berada di jalan Tuhan yang benar. Jadi bisa dibayangkan seandainya kalau di gereja tidak ada pengurus, semuanya dilakukan oleh hamba Tuhan, wah, mungkin setiap hari hamba Tuhan sakit karena kelelahan. Nah, oleh sebab itulah dalam perikop ini juga mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan itu bukan dikerjakan sendiri. Pelayanan itu dikerjakan bersama-sama. Dan juga dikatakan walaupun Musa adalah orang pilihan Tuhan, bukan berarti Musa itu Superman, bisa melakukan segala sesuatu. Demikian juga halnya hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, contoh, itu bukan Superman, itu juga manusia biasa. Hanya mereka dipilih Tuhan secara khusus untuk sepenuh waktu menjadi hamba Tuhan, untuk mengarahkan, untuk menyelidiki, belajar firman Tuhan, dan kemudian diajarkan kepada jemaat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terlebih kepada kita yang menjadi majelis pengurus gereja Gemitus, saya mengajak kita, marilah kita peduli kepada gereja kita. Marilah kita peduli juga untuk kerohanian jemaat kita. Marilah kita melayani Tuhan bersama-sama. Bagaimana supaya jemaat kita bisa selalu berada di jalan Tuhan yang benar, tidak salah arah, dan terlebih tidak mengambil satu keputusan yang fatal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Musa akhirnya melakukan apa yang dinasihati Yitro. Dia memilih beberapa orang menjadi pemimpin yang mewakili dirinya. Dan kalau kita baca tadi, biarlah mereka menyelesaikan hal-hal yang kecil yang mereka bisa selesaikan. Tetapi jika mereka menghadapi kesulitan, menemui masalah-masalah yang sangat besar dari bangsa Israel, mereka boleh menyerahkannya kepada Musa untuk diselesaikan. Tentu semuanya berdasarkan firman Tuhan. Seperti kata Musa tadi kepada Yitro, saya mengarahkan, memberi petunjuk-petunjuk daripada firman Tuhan, sehingga bangsa Israel tahu, mengerti apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal memilih pemimpin-pemimpin, dalam hal memilih pengurus-pengurus yang ada, yang juga adalah pilihan Tuhan, dalam perikop ini juga Tuhan memberi beberapa syarat. Poin keempat yang kita pelajari, syarat bagi orang yang layak menjadi pengurus atau pelayan Tuhan adalah yang pertama, orang yang cakap. Orang yang cakap di sini maksudnya orang yang pintar, orang yang berpendidikan, yang berpengetahuan, artinya bisa berpikir, ya, bukan sembarangan berpikir, yang teliti tentunya, yang cerdik, yang jenius, dan yang mau dipimpin dan mau diajar. Terlebih orang yang cakap ini juga dimaksud adalah orang yang mau belajar, ya, yang mau belajar. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan. Ini juga penting, ya. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang selalu menjaga dirinya hidup kudus. Orang yang takut dan hormat kepada Allah adalah orang-orang yang selalu hati-hati di dalam kehidupannya, supaya hidupnya
tidak bertelah ataupun tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi orang-orang ini lah menjadi salah satu syarat menjadi pemimpin, menjadi pengurus. Yang ketiga, diajarkan kepada kita orang yang mau dibina dan terikat pada kebenaran. Ya, orang yang mau dibina tentunya ya. Kalau mau jadi pemimpin, kalau mau jadi pengurus itu sebenarnya harus dilatih dulu. Ya, harus dilatih, harus diajar bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin. Demikian juga kita hamba-hamba Tuhan, pendeta, para guru Injil dan Dak. Kita juga dibina, kita juga diajar. Bukan kita tiba-tiba langsung disebut hamba Tuhan, langsung disebut pendeta. Tidak, kami melalui satu proses yang panjang, Bapak Ibu sekalian. Jadi seandainya kalau kita tidak mau diajar, kita tidak mau dibina, kita tidak mau menerima berbagai pelatihan yang ada, ya tentu tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Yang keempat, ya, orang yang membenci ketamakan. Ini juga penting. Ya, seorang pemimpin adalah orang yang membenci ketamakan. Jangan korup, itu maksudnya. Ya, mentang-mentang jadi pemimpin, mentang-mentang dipilih jadi pengurus, tapi bisa sesuka-sukanya korup dalam hal keuangan. Itu juga tidak boleh dan tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana Yitro menjumpai Musa, kemudian Yitro memberi nasihat kepada Musa, dan Musa mau mendengarkannya, mengikutinya, dan kemudian dia laksanakan sehingga pelayanan yang dia lakukan terbantu sekali. Demikian juga kiranya selain di gereja, di sekolah, di perusahaan, ataupun di organisasi yang manapun, kita bukan kerja sendiri. Kita adalah satu tim, kita teamwork yang seharusnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong, saling bahu membahu. Kiranya firman Tuhan menolong kita sehingga kita terus diberkati dan kita lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah bagaimana Yitro menasihati Musa, bagaimana Musa mendengarkan Yitro dan melaksanakannya. Dan semuanya ini adalah pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sendiri, sehingga seluruh pelayanan yang harus dilakukan dapat dilakukan dengan baik dan semuanya diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, demikian juga Kamu mengajar kami di tengah-tengah gereja, sekolah, perusahaan, maupun organisasi-organisasi yang ada. Ajar kami bukan untuk bekerja sendiri, bukan untuk kepentingan sendiri, bahkan bukan untuk menyatakan kekuasaan pribadi, tetapi semuanya harus dilakukan bersama-sama dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami dan kami juga menyerahkan untuk pokok-pokok doa kami selanjutnya. Dengarkan kami dan sesuai dengan kehendak Tuhan, Engkau menggenapi setiap doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memuji Tuhan untuk yang pujian yang kedua, yaitu menyatakan kasih-Nya. Puji ayat. You
pertama kita akan berdoa bagi bangsa dan negara ya. Kita doakan untuk presiden dan juga para seluruh pemerintahan yang dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kemudian kita doakan untuk penyaluran vaksin COVID-19 ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kecurangan ya, sehingga virus COVID-19 ini dapat segera teratasi. Kemudian kita doakan untuk kondisi keamanan Indonesia menjelang Hari Raya Imlek. Mari kita doakan bersama-sama untuk Bapak Ibu. Kita doakan bersama-sama ya. Bapak kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu, jemaat sekalian yang ada di rumah juga ya Bapak. Kami mau berdoa Tuhan, di mana untuk bangsa dan negara Tuhan. Kami mau berdoa untuk presiden dan juga seluruh jajaran pemerintahan agar dapat bekerja dengan jujur dan dapat bekerja dengan untuk mensejahterakan kesejahteraan rakyat utamanya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin COVID-19 ini Tuhan, kiranya di dalam pemerintahan dapat tersalurkan untuk rakyat ya Bapak, agar tidak ada terjadi kecurangan. Tuhan, kiranya COVID-19 ini dapat segera teratasi melalui vaksin COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi keamanan di Indonesia ini untuk menjelang Imleknya ya Bapak. Kiranya kami warga negara Indonesia ini yang tinggal di dalam Indonesia ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan untuk melihat keamanan dan kenyamanan bagi bangsa dan negara kami ya Bapak. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja ya. Kita doakan majelis GMI Titus semakin sehat di dalam melayani Tuhan dan semakin giat dan mengutamakan pelayanan daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ibadah umum dan juga sekolah minggu yang diadakan secara online ya Bapak Ibu ya. Kita juga doakan untuk hamba Tuhan untuk GMI Titus ini, yaitu untuk Bok Suwira dan juga beserta keluarga dan juga Suan Tautea dan juga keluarganya. Kiranya Tuhan yang terus memberikan belas kasihan, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, di mana gereja GMI Titus ini Tuhan, di mana kami sebagai majelis juga ya Tuhan, kami boleh semakin giat melayani Engkau dan kami sungguh-sungguh mengutamakan pelayanan daripada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah umum dan juga sekolah minggu yang diadakan secara online ya Bapa. Kiranya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan di mana kami boleh sungguh-sungguh melihat dan kami boleh sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan walaupun lewat video online ini ya Bapa. Kiranya Tuhan terus memberikan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan Bok Suwira dan juga Suan Tautea Tuhan beserta keluarga mereka masing-masing Tuhan. Tuhan yang menambahkan hikmat kebijaksanaan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Kiranya apa yang ditaburkan di gereja-Mu ini ya Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dapat menyelamatkan Tuhan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk sekolah metodis ini, metodis 11 ini ya. Kita doakan untuk kepala sekolah yaitu Bu Eli dan juga para guru, staf dan seluruh kerja metodis 11 ini agar terhindar juga dari bahaya COVID-19. Kiranya Engkau menjaga dan menolong setiap mereka ya Bapak. Kita doakan juga untuk rencana pembelajaran tatap muka yang akan dapat segera terlaksanakan. Kita juga tidak tahu Bapak Ibu, tapi kita terus berdoa agar Tuhan yang buka jalan
agar Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kita semua. Kita juga berdoa untuk proses pembukaan SMA Metode 11 ini juga dapat segera terwujud ya Bapak. Biarlah mereka yang tamat dari SMP tidak kemana-mana Tuhan, tetapi mereka dapat melanjutkan SMA di tempat Metode 11 ini juga ya Bapak. Kita bersama-sama berdoa untuk sekolah Metode 11 ini. Bapak kami yang di surga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah Metode 11 ini ya Bapak. Kami juga tahu Tuhan, di mana kepala sekolah Ibu Eni Tuhan yang terus berjaya Tuhan untuk berjuang Tuhan untuk membangkitkan sekolah ini Tuhan, sekolah Metode 11 ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang terus memberikan beliau kekuatan daripada Engkau, kesehatan daripada Engkau Tuhan, hikmat kebijaksanaan yang datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para guru, staf, pengajar di sini Tuhan, dan juga para pekerja Metode 11 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi mereka juga ya Bapak. Engkau memberikan kesehatan juga bagi mereka Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bahaya COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan, di mana rencananya Tuhan. Mungkin Tuhan, kami juga tidak tahu waktunya kapan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mereka akan dapat belajar tatap muka ya Bapak. Biarlah COVID-19 ini Tuhan terus Engkau hilangkan Tuhan dari muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pembukaan SMA di tempat ini ya Bapak, agar mereka ketika mereka tamat dari SMP di tempat ini, mereka tidak jauh-jauh daripada tempat ini ya Bapak. Mereka tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Mereka akan bersekolah tetap di Metode 11 ini, di SMA ini ya Bapak. Bapak, biarlah melalui sekolah ini Tuhan dapat jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakailah seluruh sekolah ini Tuhan dengan sebaik mungkin ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami berseru dan kami berserah. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa bagi jemaat yang lansia Bapak Ibu. Kita berdoakan bersama-sama agar mereka dapat terus dikuatkan ketika mereka menjalankan usia-usia yang begitu indah di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk Ai Laikim dan Ai Laiswan juga, dan juga Ai Wang Citi, dan juga mamanya Rafe, dan juga Aceh Hokcai, Mama Bu Eli, dan juga Mama Ciriting. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat yang sudah lansia ya Bapak. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang telah menginjak usia, lanjut usia ya Bapak. Bapak, ketika mereka menghadapi lanjut usia ini Tuhan, mereka tidak digoyahkan imannya Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Mereka percaya di mana Tuhan kelak kemudian Tuhan akan memanggil mereka di dalam kerajaan surga ya Bapa. Ketika mereka masih hidup di muka bumi ini ya Tuhan, Engkau memberikan sukacita datangnya daripada Engkau Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan juga Tuhan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dapat menjalaninya di dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berserah total pada Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan di mana Engkau masih memilih kami untuk mendoakan Tuhan untuk jemaat-jemaat yang telah lanjut usia ya Tuhan, agar mereka tetap semangat melihat kebesaran Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, di dalam Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan. Kita doakan untuk doa khusus ya bagi jemaat Titus, yaitu yang pertama Saudara Willis di dalam pekerjaan barunya. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kelancaran bagi beliau. Kita doakan juga untuk jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang menjawab setiap kerinduan mereka. Dan juga kita doakan untuk
jemaat yang ingin mengikut Tuhan Yesus namun belum direstui oleh orang tuanya pun atau jemaat yang mengalami kekeringan rohani, agar Tuhan yang terus melawat dan menguatkan setiap mereka ya Bapa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami akan berdoa Tuhan secara khususnya untuk saudara Wilis ya Bapa, di mana beliau Tuhan telah mendapatkan kerjaan barunya ya Bapa. Biarlah Bapa setiap apa yang perbuatnya Tuhan, apa yang dikerjakannya itu sesuai dengan kehendak daripada Engkau. Tuhan yang memberikan kelancaran bagi beliau ya Bapa. Tuhan yang memberikan perlindungan pada setiap Wilis Tuhan dan juga keluarganya, mungkin orang tuanya dan juga beserta istri dan anaknya juga Tuhan. Engkau memberikan kesehatan kepada setiap mereka ya Bapa. Kami yang berdoa Tuhan untuk setiap jemaat ya Bapa yang sedang merindukan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjawab segala pergumulan dan doa mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pekerjaan sesuai dengan talenta setiap mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang belum percaya Tuhan. Mungkin ada hambatan bagi mereka ya Bapa. Mungkin dari orang tuanya Tuhan yang dapat melarang mereka atau menjadi janggal bagi mereka Tuhan, di mana mereka susah untuk melangkah mencari Engkau Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang buka jalan bagi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami ya Tuhan. Mungkin yang kekeringan rohani Tuhan, mungkin yang kami semakin jauh daripada Engkau Tuhan. Kami sangat butuh Engkau Tuhan. Kami sangat perlu Tuhan untuk sentuhan tangan Engkau ya Bapa. Kira Tuhan yang terus menguatkan kami melalui firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan setiap minggunya Tuhan. Biarlah kami boleh kami bangkit kembali Tuhan. Kami boleh mencari Engkau dengan sungguh-sungguh lagi ya Bapa. Kiranya nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk keluarga yang sedang sakit ya Bapak Ibu ya. Kita berdoakan untuk Bapak Petrus. Kita juga berdoa untuk Bapak Yaocoy dan juga Papanya Wilis dan Mama Selvia dan juga Aci Aweng dan Aci Ameng dan juga beserta keluarga Rustam, adiknya Bu Edi dan juga mamanya Bo Suwira, di mana mereka mungkin yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, memulihkan mereka ya Bapak. Kita mau berdoa bagi setiap mereka ya Bapak. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit Tuhan, di mana mereka mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, mungkin mereka ada yang sedang terbaring di rumah juga Tuhan. Tuhan, Engkau yang membuka jalan bagi mereka Tuhan. Engkau yang kuatkan mereka, Engkau yang pulihkan mereka ya Bapa. Kiranya Roh-Mu yang tulis Tuhan, biarlah melalui bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Engkau yang pulihkan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang menjaganya Tuhan dan merawat mereka yang sedang sakit ini Tuhan. Engkau yang kuatkan mereka ya Bapa. Engkau yang memberikan hati yang sabar untuk merawat setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan dan pimpinan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kemudian kita akan berdoa untuk jemaat yang sedang sakit lagi, untuk Adi Marinda ya, di mana pembengkakan di perutnya. Kiranya Tuhan Engkau yang memulihkannya, dan juga papanya Lauseleni Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan dan juga iman kepercayaannya, dan juga Ci Nini
ya kakaknya CIT yang saat ini terus menjalani kemoterapi ya Bapak. Kiranya Tuhan yang membuka hatinya dan dia juga dapat melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah keluarganya, sehingga dia dapat percaya kepada Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadinya yang hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, saat ini juga kami akan berdoa. Tuhan, kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk Ahi Marenda Tuhan, Ahi Mewa Tuhan, yang perutnya mengalami pembengkakan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memulihkan, Tuhan yang terus memberikan yang terbaik bagi Ahi Mewa Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keluarga Ahi Mewa Tuhan, anak-anaknya, suami-suaminya juga dapat melihat kebesaran Engkau ya Tuhan, sehingga mereka dapat semakin dikuatkan Tuhan. Mereka semakin dapat merasakan kasih kebesaran Engkau ya Tuhan di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuknya papanya Lauseledi Tuhan, di mana Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan kepada beliau Tuhan, dan juga iman kepercayaannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus membuka hatinya Tuhan, dapat melihat kebesaran Engkau, dan sehingga Papa lain dapat menerima Engkau sebagai juru selamat pribadinya yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Cini Tuhan, kakaknya CIT Tuhan, di mana saat ini pun sedang menjalani kemoterapi terus ya Bapak. Bahwa apa yang diderita ya Tuhan, Tuhan yang dapat meringankan segala sakit penyakitnya Tuhan. Tuhan yang dapat mengangkat untuk kanker-kanker yang telah dia derita ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga membuka hatinya Tuhan, agar dia dapat melihat kebesaran Engkau dan percaya juga kepada Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami berserah total kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang Tuhan yang menolong, menjawab dengan sesuai waktu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebagai penutupnya, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dengan bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，皆是父的，直到永远。阿门。